Ibu, Bapak, selamat sore. Ibu, Bapak, hari ini Ulun hendak dalam kesempatan kali ini Ulun hendak menjelaskan untuk biar seberapaan pengukuran faktor risiko PTM. Buan Pian tahulah PTM itu apa? PTM itu penyakit tidak menular. Tahulah Buan Pian penyakit tidak menular itu apa aja? Nah, kada tahu. Jadi penyakit tidak menular itu salah satunya ada diabetes, hipertensi, asma, penyakit jantung, koroner. Nah, seperti itu. Jadi di sini Ulun hendak mengajari Buan Pian pengukuran faktor risiko PTM itu. Pengukurannya itu salah satunya itu deteksi dini obesitas, dari pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut. Nanti Ulun ajari Pian satu-satu cara mengukur tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut. Pak lah, Bu lah, bersedia kalau Pian diajari. Kita praktek aja langsung lah. Ini akan saya praktekkan cara mengukur lingkar perut. Salah satunya pengukuran ini bertujuan untuk melihat status gizi orang udah obesitas atau belum ya Bu lah. Ini salah satu pemeriksaan sebagai pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular lah. Nih cara mengukurnya. Ada tulang iga paling bawah, itu tegak lurus ke bawah dari pinggul. Ambil garis tengahnya. Pemeriksa bisa berada di sebelah pasien. Kita bentangkan, kita ukurnya tengah-tengah sini, maka cara mengukurnya seperti ini. Oke, 97. Jadi ibu-ibu pemeriksanya jika lingkar perut laki-laki itu lebih dari 90, maka dia dikatakan obesitas. Kalau perempuan lebih dari 80 lah ibu-ibu lah. Jadi dari sini ibu-ibu ada yang ditanyakan kah? Atau sudah mengerti atau belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mahmuda. Saya dari Puskesmas Kalimantan 2. Apakah Ibu pernah bertemu dengan saya? Iya, pernah. Ini dengan Ibu Reva ya? Iya, betul. Oh iya, kita biasa bertemu ya Bu ya di kegiatan di desa Bu ya. Nah, di sini pertemuan ini kita akan membahas tentang pengukuran faktor risiko PTM Bu. Apakah Ibu sudah tahu? Belum tahu. Pengukuran faktor risiko PTM ini biasanya dilakukan Ibu di Posbindu dengan mengukur tinggi badan, berat badan, lingkar perut, dan indeks massa tubuh IMT Bu ya. Di sini saya akan mengajarkan tentang bagaimana cara pengukuran tinggi badan yang benar Bu ya. Di sini saya ada alat yaitu pengukur tinggi badan. Pertama-tama nanti kita ukur dulu sampai 200 meter dari bawah sampai ke atas sampai angka 0. Yang merah ada angka 0 merah di sini Bu ya. Tapi harus lurus ya Bu ya, harus benar-benar lurus di tempat yang rata. Setelah sudah terpasang, untuk yang akan kita ukur, arahkan kepada mereka untuk menghadap ke depan, tumit dan kaki rapat Bu ya, nempel semua badan, nempel ke dinding. Habis itu Ibu ukur, habis itu dapat hasil. Untuk melihatnya Ibu sejaraknya tuh 0,1 cm Bu ya, untuk melihat hasilnya. Kalau gitu kita langsung praktekkan saja Bu. Ini kita tolong bisa Ibu bantu. Tolong pegang di bawah juga, di bawah. Kita ukur. Apakah Ibu sudah terlihat angka 0? Ya. Oke. Berarti sudah kita temukan. Hingga kita pasang. Sudah terpasang. Habis itu Ibu sebagai yang saya ukur Bu ya. Contohnya Ibu ukur nih
menghadap ke depan, kaki rapat, tumit nempel ke dinding, ya nempel semua Bu ya sampai kepala. Habis itu ini lurus Bu ya, harus lurus. Kita tarik, kita lihat, oke, 155. Oke, seperti itu Bu cara mengukur tinggi badan. Tadi kan kita sudah mempraktekkan bagaimana cara mengukur tinggi badan yang benar Bu ya. Apakah ada yang perlu Ibu tanyakan? Tidak ada. Berarti Ibu sudah tahu apa itu pengukuran faktor risiko PTM? Tadi apa aja Bu, boleh disebutkan? Mengukur tinggi badan, berat badan, lingkar perut, sama IMT. Wah, Ibu hebat sekali. Saya berharap Bu ya, setelah Ibu tahu ini bagaimana cara pengukuran yang benar, Ibu dapat melaksanakannya di desa dengan benar juga ya Bu ya. Tapi saya pasti tahu bahwa Ibu tuh pasti bisa gitu. Terima kasih Bu ya atas waktunya untuk mendengarkan dan melihat bagaimana cara pengukuran tinggi badan yang benar tadi. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dek. Kembali lagi kita bertemu lawan ulun Muhammad Yanuar Delmi. Hari ini Pian kena giliran untuk menjadi peserta pelatihan pengukuran berat badan ya Dek. Nah jadi di sini Adek tahu lah tujuan kita mengukur berat badan itu? Enggak. Nah jadi itu tujuannya untuk mengetahui gizi kita, nah atau berkaitan dengan penyakit, adalah, nah itu yang digunakan itu ada alatnya namanya timbangan, itu baik timbangan digital atau timbangan injak. Mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung praktek adalah. Yang pertama kita lakukan adalah menyalakan timbangan. Nah karena ini timbangan digital jadi harus dinyalakan, tapi kalau timbangan injak itu gak usah. Dan pastikan adalah itu angka menunjukkan angka 0. Kalau timbangan yang injak itu jarum harus menunjukkan tepat di angka 0. Nah setelah itu pastikan orang yang akan diukur berat badannya itu tidak mengenakan sesuatu yang berat. Nah misalnya tas, jaket atau apa, pastikan seminimal mungkin untuk menghindari perubahan berat badan yang tidak sesuai. Yang pertama-tama naik secara perlahan. Nah, kaki diletakkan di tengah-tengah timbangan, terus pandangan lurus ke depan untuk yang ditimbang. Setelah itu untuk mengetahui angkanya, adik melihat secara lurus, tegak lurus terhadap angka yang ada di timbangan. Jadi mata adik harus tegak lurus terhadap jarum kalau yang injak, kalau yang digital nggak apa-apa. Jadi nggak boleh di sini atau di sini, mata harus tegak lurus sama angka ya. Habis itu setelah itu dilakukan pencatatan dan silakan turun secara perlahan. Nah, ada yang ditanyakan, Adek? Sudah jelas? Oke, sudah jelas? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.